Mazmur 11. Tuhan, tempat perlindungan. Untuk pemimpin biduan, dari Daud. Pada waktu aku berlindung, bagaimana kamu berani berkata kepadaku, terbanglah ke gunung seperti burung? Sebab lihat orang fasik melentur busurnya. Mereka memasang anak panahnya pada tali busur untuk memanah orang yang tulus hati di tempat gelap. Apabila dasar-dasar dihancurkan, apakah yang dapat dibuat oleh orang benar itu? Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Tuhan tahtanya di sorga. Matanya mengamat-amati, sorot matanya menguji anak-anak manusia. Tuhan menguji orang benar dan orang fasik, dan Ia membenci orang yang mencintai kekerasan. Ia menghujani orang-orang fasik dengan arang berapi dan belerang. Angin yang menghanguskan, itulah isi piala mereka. Sebab Tuhan adalah adil, dan Ia mengasihi keadilan. Orang yang tulus akan memandang wajah-Nya. Shalom saudara, apa sih dalam hidup ini yang tidak perlu diuji? Kalau seseorang mau jadi PNS, harus diuji. Mau melamar satu pekerjaan tertentu, harus diuji. Mau masuk dalam jenjang pendidikan yang lebih tinggi, juga harus diuji. Semua perlu diuji untuk menunjukkan kualitas dan kesungguhan hatinya. Saudara, bacaan hari ini memperlihatkan bagaimana Tuhan menguji orang benar maupun orang fasik. Ujiannya bisa sama, waktunya bisa sama, namun hasilnya bisa berbeda. Orang benar ketika diuji, saudara, sekalipun seolah berada dalam keputusasaan karena menghadapi situasi buruk yang dialaminya, sekalipun sebenarnya ingin melarikan diri, namun orang benar akan terus memilih untuk memberikan perhatian kepada Allah dan bukan masalah. Karena Dialah Allah yang melihat serta menguji hati setiap manusia. Keyakinan akan hal ini menjadi kepercayaan diri bagi pemazmur bahwa Allah bukan hanya Allah yang transenden dengan segala kekuasaannya di sorga, tetapi juga imanen yang hadir pada saat masa-masa krisis itu datang. Allah yang adil dan mencintai kebenaran seperti itulah yang akan menjadi pembela pada akhirnya nanti. Sehingga saudara, ketika menghadapi ujian, orang benar akan makin hidup dalam persekutuan. Sebaliknya, orang fasik akan meninggalkan Tuhan, bahkan meninggalkan iman. Saudaraku, perjalanan iman sebagai anak-anak Tuhan tentu tidak selalu lancar. Ada kalanya kita mengalami masa-masa sulit ataupun datar-datar saja. Dalam menghadapi kondisi seperti itu, terkadang kepercayaan kita menjadi sebuah kebutuhan dan kebajikan pada saat yang bersamaan. Kepercayaan diri mengatasi masalah bukan berdasarkan pada harta, kepintaran, hikmat, bahkan kekuatan diri sendiri, melainkan berdasarkan pada belas kasihan dan kuasa Kristus. Kepercayaan dan keyakinan akan Allah timbul dari pengenalan yang mendalam akan Kristus dalam perjalanan iman kita. Kiranya saudara, Mazmur hari ini mengingatkan kita untuk berfokus pada Kristus yang kita sembah ketika menghadapi masalah yang terjadi. Ia yang adalah setia dan adil tidak akan meninggalkan anak-anaknya yang terus menaruh pengharapan kepadanya. Kita berdoa. Bapa yang di surga, firman-Mu hari ini mengingatkan kami supaya di tengah segala masalah, kami tetap menaruh perhatian kepada Allah
dan bukan kepada masalah itu. Tolonglah kami Bapa, supaya perhatian kami tetap tertuju kepada Kristus, dan Kristuslah yang akan memberikan kekuatan kepada setiap kami. Demikian juga mengingat untuk Lese Evelyn, secara khusus berdoa untuk Seyen dan Hau yang mengikuti perkuliahan di Jakarta. Kiranya Tuhan tolong, Tuhan sertai, sekalipun di Jakarta tetap terikat dan setia dengan perjanjian. Demikian juga untuk imannya Bapa, Tuhan jagai, dan keduanya pun memelihara iman dengan kesetiaannya kepada Engkau. Demikian juga untuk komunikasi, sekalipun jauh, sekalipun secara fisik tidak bersama-sama, kiranya tetap terjalin komunikasi yang baik antara orang tua dengan anak ini, oleh karena ada Kristus di tengah-tengah keluarga ini. Demikian juga Bapa, kiranya keluarga Lose Evelyn bisa menjadi berkat bagi sesama, bahkan dapat memberitakan Injil itu melalui perkataan dan perbuatan. Demikian juga Bapa berdoa untuk Saudara Antonius, untuk kesehatan seluruh keluarga, dan juga berdoa untuk masa depannya. Kiranya Tuhan sudah menyediakan masa depan yang terbaik. Demikian juga mengingat untuk Foni dan Pak Yusua yang ada di Kalimantan. Tuhan tolong sertai juga. Biarlah kiranya berkat rohani yang dari surga menyertai keluarganya. Demikian juga berdoa ya Bapa untuk Cememe bersama dengan Kohani. Kiranya juga Tuhan tolong di dalam pergumulan, dalam kehidupan berkeluarga. Demikian juga untuk Michael dan Miles, biar semuanya bertumbuh menjadi pribadi-pribadi yang takut akan Tuhan, dan hanya Kristus saja yang ada di tengah-tengah keluarga. Demikian juga Bapa berdoa untuk Lesu Yohanes dalam pelayanannya di GKT Banyuwangi. Kiranya Tuhan tolong, Tuhan pimpin supaya terus menaruh pikiran dan perasaan itu hanya kepada Kristus saja. Demikian juga berdoa untuk retreat KW secara sinodal yang akan dilaksanakan pada bulan November nanti. Perwakilan dari Banyuwangi, Tuhan tolong supaya bisa mengikuti segala retreat ini dengan baik. Perjalanan dari sini ke Jakarta, Jakarta kembali ke Banyuwangi juga dalam keadaan baik. Demikian juga untuk retreat sekolah minggu wilayah pada bulan Februari 2023, juga Tuhan tolong di dalam segala persiapannya untuk dapat membawa anak-anak perjanjian terikat dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati.